Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin mau menyampaikan sedikit informasi mengenai Erapor. Erapor sudah kita sama-sama install di laptop kita. Ini adalah tampilan daripada Erapor yang baru. Agak sedikit berbeda. Dari awalnya juga sedikit berbeda. Kami akan coba untuk menampilkan ini adminnya. Tampilan seperti ini ya. Jadi yang kemarin itu 2022 ke bawah itu hilang Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, kita menggunakan yang baru saja. Kemudian model yang baru ini seperti ini tampilannya, jadi agak sedikit berbeda. Ini tampilan di awalnya dia memiliki setting web service tadi sudah kami gunakan, jadi sudah kami tautkan kepada Erapor yang tersambung pada server Dapodik. Insyaallah seperti itu. Kemudian kami sudah mengatur juga data user dari beberapa Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 25. Ini ada 30 data yang kita gunakan, sudah kami ambilkan juga data referensinya. Kemudian untuk wali kelasnya juga sudah kami gunakan beberapa wali kelas yang ada di sini sesuai dengan SK yang sebelumnya sudah dibuatkan. Nanti kami mintakan keterangan mengenai bagaimana jumlah siswa ini, apakah memang tidak ada atau masih ada gitu ya, untuk bisa kita sama-sama sinkronkan. Kemudian anggota kelas nanti ada, kemudian mata pelajarannya sudah ada jumlah 13 ya, dengan mata pelajaran tambahan yang tidak dimasukkan ini ada BK, jadi jumlahnya ada 12. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini kesepakatannya terserah nanti apakah mau ditambahkan ekstrakurikuler, kalau memang tidak ada kita kosongkan. Nah itu mungkin Bapak Ibu mengenai input rapor sudah kami masukkan di tanggal 17 bulan Desember 2022. Kalaupun nanti memang berubah kami bisa kondisikan lagi. Ini mengenai data adminnya. Kemudian kita akan coba masuk di admin pengguna. Nah admin pengguna ini saya gunakan admin saya sendiri Salmi Fatur Rahman. Di sini kami menggunakan NIP ya. Kemudian passwordnya 1 sampai dengan 6 huruf kecil semua. Kemudian kita masuk bersama. Nah ini tampilan Bapak Ibu mengenai Erapor yang baru. Jadi agak sedikit berbeda. Sengaja kami tampilkan di sini. Di sini ada biasanya kami kalau yang tahun kemarin kan di sininya kebetulan saya wali kelas, jadi kalau wali kelas di sini ada tambahannya. Kalau dulu wali kelas ini nyimpennya dari sini, jadi dia di tulisan ini ada 2 gitu ya, ada wali kelas dan ada guru. Nah kemudian yang agak sedikit berbeda yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, di sini ada kompetensi dasar ya. Kita gunakan pelajaran IPS, saya menggunakan IPS, kemudian saya aktifkan. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama aktifkan di sini. Kemudian capaian akhir fase di sini ada fasenya yang nanti akan masuk di deskripsi ya. Ini ada kurang lebih ini dari fase A, fase sampai dengan nomor 21 fase E. Jadi ceritanya Erapor yang ada ini intinya itu kita sudah mulai bersemi dalam kegiatan pembelajaran yang sifatnya kurikulum baru atau kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sudah artinya sedikit menjembatani lah Erapor seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini kita menggunakan fase yang D untuk yang SMP. Fase D itu dia di halaman sini, halaman ke-13 ya. Jadi beriman ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di deskripsinya. Kemudian kita lihat di sini di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk yang baru saya coba buatkan di sini. Di sini ditambahkan nanti pilih tambah ya. Tujuan pembelajaran, kemudian di sini pilih kelas Bapak Ibu, misalnya 7B. Kemudian berapa kali berapa kali KD-nya. Nah, ini tergantung KD Bapak Ibu. Kalau KD-nya itu ada 5 ya tulis 5, kalau ada 1 ya tulis 1. Misalnya ini 1. Saya coba tampilkan di sini mata pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial. Nah kemudian, ini Bapak Ibu yang KD-nya itu, jadi di sini ditulis, di sini diketik ya, diketik. Jadi kalau KD-nya itu misal matematika logaritma, misal siswa untuk menerangkan mengenai logaritma atau siswanya tercapai di logaritma, di sini dituliskan. Jadi agak sedikit perbedaannya tuh di sini. Kalau dulu deskripsinya sudah masuk ya, aktif. Tapi kalau sekarang kita nulis sendiri. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, semuanya ada di data kompetensi dasar, di sini ada seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di kompetensi dasar sebagaimana tadi. Kalau nanti Bapak Ibu memang agak kurang, nanti tolong Bapak Ibu siap-siap juga, lebih enak menggunakan laptop ya gitu ya. Jadi kita bisa mengcopy, misal saya udah menyiapkan di sini ada
Microsoft Word ya. Microsoft Word ini kita bisa gunakan untuk artinya tambahan untuk pembelajaran. Di sini kita menggunakan Microsoft Word dan bisa mengcopy daripada kompetensi yang dasar di sini. Kebetulan saya menggunakan pembelajaran IPS di sini ya. Jadi di sini IPS itu hanya 3.2 dan 3.1. Jadi copy saja yang ini Bapak Ibu. Memahami konsep interaksi antar ruang, di copy, kemudian ditaruh lagi di sini bisa. Kemudian kita enter ke bawah untuk mengetahui ada dasarnya, kemudian satu lagi seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Atau boleh Bapak Ibu misalnya mau menuliskan kompetensi dasar yang panjang ini juga boleh, nggak masalah. Intinya ada keterangan yang memungkinkan bisa diketahui oleh siswa dan orang tua di rapor tersebut. Sementara seperti itu dulu, kemudian kita masuk di input data nilainya. Nanti penggunaannya begini Bapak Ibu. Ketika sudah dimasukkan, ini contohnya tadi dimasukkan sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu melakukan penginputan nilai. Nah, di penginputan nilai ini Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini. Kelasnya diklik, kemudian mata pelajaran juga diklik seperti ini Bapak Ibu. Misal ini contoh kelas 7B karena saya mengajar di kelas 7B. Misal Albani ini saya kasih 70. Kemudian Amiroh saya kasih 70. Ini sebenarnya KKM-nya kurang. KKM-nya itu 73. Kita ganti 73 misalnya. Ini 73. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya angka mutu A, B, C, D, nggak ada. Tapi sekarang menggunakan nilai berupa 0 sampai dengan 100. Misalnya Anastasia kita gunakan 73. Ini hanya contoh saja, sementara nanti kita ganti. Nah, ketika anak ini tercapai, kita tulis di sini tercapai. Ketika tidak tercapai, maka di sini tidak tercapai. Seperti itu. Nah, di mana ini pengaruhnya nanti kita bisa lihat di sini. Misal kita tulis di sini tercapai. Mohon maaf untuk yang Anastasia contoh saja. Misal ini kita tulis tidak tercapai semua, atau di bawah daripada KKM kita tulis di sini nilainya 70 karena KKM-nya 73. Kita tulis ke bawah, kemudian kita tulis simpan. Setelah simpan dia otomatis ada perubahan nilai di sini. Berhasil disimpan, kemudian gagal disimpan, berhasil diubah dan gagal diubah. Oke, kita klik di sini, kemudian proses deskripsi. Ini adalah tampilan dasar daripada lanjutannya ya, dari yang tadi. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Kalau dia sudah ditulis di sini tadi tulisannya, dia langsung otomatis ada. Kalau dia tercapai dikatakan tercapai, kalau tidak tercapai dikatakan tidak tercapai. Perlu peningkatan di sini kata-katanya. Nah, sampai di situ dulu untuk mengenai nilainya untuk mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu. Ini mengenai konsep tentang mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu. Maka sekali lagi minta tolong diusahakan adalah Bapak Ibu menyiapkan KD dari sekarang dan menyiapkan nilai yang sudah diolah Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak ada lagi namanya ada PAS, ada PTS, dan ada juga nilai. Tapi sekarang intinya satu sudah ada. Jadi mau dia berapa nilainya, intinya dikalkulasikan, dibagi berapa Bapak Ibu kemauannya dan perhitungannya, kemudian hasilnya adalah nilai yang ada rentang dari 0 sampai dengan 100. Untuk wali kelas, misal Ibu Bapak ini tergabung dalam wali kelas yang ada di semester ganjil ini, silakan dilihat pertamanya sikap dulu ya Bapak Ibu. Dilihat di sikap, kemudian di sini ada tulisan tergantung pada masing-masing Bapak Ibu. Jadi di sikap ini Bapak Ibu ternyata perubahan ini sedikit menjembatani antara pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Di sini ada tulisannya. Jadi kalau di kurikulum lama itu kan ada namanya spiritual dan sosial, tapi sekarang tidak ada. Namanya adalah capaian peserta didik dalam hal sikap gitu aja. Tidak ada spiritual lagi tulisannya ataupun sosialnya. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bineka global, bergotong royong, mandiri dan bernalar, kritis serta kreatif. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyesuaikan pada kriteria pada pelajar Pancasila yang dimiliki di tingkatan fase D, yaitu di SMP. Nah, di sini Bapak Ibu misal Ahmad Suhedi, saya contohkan di Ahmad Suhedi karena saya mengajar di kelas 7D. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini Bapak Ibu bisa melihat di fase-fase pembelajaran ini. Misal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ambil contohkan. Siswa diketik telah melaksanakan kegiatan ibadah, berdoa dan
berakhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misal, ini nggak apa-apa Bapak Ibu kita tuliskan seperti ini. Ini tergantung karangan Bapak Ibu. Silahkan kalau mau bukan dikarang maksudnya ya, dinarasikan tergantung pada narasi Bapak Ibu untuk sejauh apa melihat dari siswa ini. Kita ambil ini misal Ahmad Suhedi, kemudian ini terserah Bapak Ibu apa nama narasi Bapak Ibu. Misal di sini siswanya kita ganti misal Ahmad Suhedi, nggak apa-apa, Ahmad Suhedi boleh Bapak Ibu, atau kita ganti aja kayak tadi contoh aja siswa aja lah, sudah gitu. Kemudian berbinekaan global, misal kita buat narasinya siswa telah menunjukkan kemajuan dalam dimensi mandiri dengan menyelesaikan tugas yang tepat waktu. Nah ini Bapak Ibu misal berkegiatan global, karena salah satunya itu adalah mandiri, itu termasuk kemenangan global. Jadi Bapak Ibu meneruskan sampai dengan ke Ahzanta Yuda, ini siswa kedua, kemudian Aldian sampai nanti ke terakhirnya. Jadi Bapak Ibu agak sedikit bekerja keras, terutama yang wali kelas ya. Ini sampai saya ke 30 siswa. 30 siswa. Jadi sebenarnya bukan 30, harusnya 29, nanti kami lihat ada perubahannya atau tidak. Nah, di sini ditunjukkan sampai terakhir. Setelah itu disimpan. Nah, ada data yang disimpan, ada juga yang gagal dan sebagainya, kita lihat bersama. Nanti ini Bapak Ibu, nanti kita lihat munculnya di cetakan rapor yang ada di tempat kita. Ini mengenai sikap, kemudian kehadiran siswa. Nah, ini input kehadiran. Input kehadiran itu kita klik saja. Sama kalau dia sakit, tulis sakit, jangan sampai lebih dari 10 Bapak Ibu, begitu juga izin dan tanpa keterangan. Setelah itu ini misal contohnya kita kosongkan saja. Kita simpan, datanya sudah berhasil. Kemudian ekstrakurikuler sementara kita kosongkan saja, kemudian catatan wali kelas. Misal di sini dituliskan catatan wali kelas ini tingkatan prestasi dan amal ibadahmu, silahkan. Setelah itu disimpan. Nah, kalau sudah selesai disimpan, kemudian nanti kita bisa lihat di cetak rapornya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke data peserta didik. Ini data peserta didik, kalau mungkin ada kesalahan ini bisa diganti seperti itu. Untuk data peserta didik, kemudian status penilaian ini melihat sejauh mana status penilaian yang ada di kelas 7C. Ini berdasarkan pada pelajaran-pelajaran yang sudah diampu, misal nilai dan deskripsi tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Ini agak sebenarnya lebih mudah sih Bapak Ibu. Hanya saja kita agak sedikit jerimetnya tadi untuk di wali kelas dan di mata pelajaran berupa pemasukan KD-KD yang ada. Setelah itu lebih ringan, lebih gampang seperti itu. Kemudian kita bisa lihat cetak rapor. Nanti bisa juga dilakukan oleh admin yang ada mungkin di operatornya. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Karena ini kelas 7, kita lihat tampilan di kelas 7, kita contoh lihat tampilkan dulu. Nah, di tampilan yang ada ini agak sedikit sama gitu ya. Tetapi ada perubahannya, yaitu ini ada logo kita. Tadi kita sudah memasukkan di admin, logo kita masukkan, misal nanti ada logo di SMP 25. Tapi nanti kalau logo ini misal ini tergantung pada satuan pendidikan yang ada Bapak Ibu ya. Sama, tidak ada perubahan, tetapi kami yang ada perubahan yang agak aneh itu di sini nggak ada anak keberapa, status keluarga juga nggak ada, nomor telepon orang tua juga nggak ada. Nah, ini terserah kesepakatan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, ya terpaksa kita buatkan itu seperti itu. Atau ditulis, diketik menggunakan editing, atau lagi bisa tulis menggunakan pulpen. Ini tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Nah, ini mengenai keterangan di rapor. Sementara tidak ada masalah, nanti kita bisa buatkan. Kemudian nilai rapornya bagaimana Bapak Ibu, kita lihat contohnya. Tadi saya sudah menerangkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Contoh tadi Ahmad Suhedi kita sudah tuliskan di sini deskripsinya. Tadi ya kita tuliskan melaksanakan kegiatan doa berakhlak mulia sehari-hari. Ini kita coba lihatkan. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Ada berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini yang tadi deskripsinya sikap. Jadi tidak ada lagi spiritual ataupun
yang namanya lagi tidak ada lagi yang namanya spiritual dan sosial. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai sikap, ini kita lihat hasil daripada pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi kalau itu nilainya sudah dimasukkan di sini, jadi tidak ada lagi KKM ya, tidak ada lagi KKM. Tapi awas, maksudnya kita harus mesti mengetahui KKM masing-masing. Kebetulan kita sudah mengerti masing-masing KKM itu apa, jadi nilai batas ambang ya, dikatakan dia lulus atau dia tidak lulus, atau tuntas dia tidak tuntas. Termasuk ini angka bakunya tidak ada Bapak Ibu, jadi di sini nilai akhirnya contohnya ini nilai akhirnya bisa tadi 78, karena ini belum diinputkan jadi belum keluar. Kemudian ada wali kelas di sini, kemudian di sini ekstrakurikuler, kemudian ketidakhadiran juga ada di sini. Kemudian tadi kalau sudah ada untuk yang wali kelas, ini tinggal prestasi ibadahmu ada di sana juga. Seperti itu Bapak Ibu semuanya mengenai rapor yang ada di tahun pelajaran 2022-2023 yang ganjil ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita perbaiki, kita juga sama-sama berdiskusi nanti, mudah-mudahan apa yang bisa lakukan ini berjalan dengan baik. Kemudian sebagai tambahannya untuk Bapak Ibu yang belum memiliki NIP, ini menggunakan nama biasa saja. Misal saya menggunakan nama dari Bapak Nasrul Karim ya, passwordnya kita gunakan 123456 ya. Kemudian kita coba masuk dia di sini. Pak Nasrul pelajari tentang bahasa Lampung dan IPS sama ya, karena dia wali kelas juga, seperti ini tampilannya. Tetapi kalau yang tidak ada wali kelas, misal namanya Ade Armadi ya, Ade Armadi, kita coba masuk lagi, passwordnya sama. Jadi tampilan seperti ini, jadi tidak ada wali kelasnya. Sekali lagi tambahannya seperti ini saja. Jadi ada input nilai sama, tujuannya ada, silakan nanti ditambahkan pelajarannya. Contoh di sini tambahkan pelajaran, ini pelajarannya dia adalah misal 7A itu misal KD-nya yang dipelajari ada 1 kali ya, misal kita ambil mata pelajarannya bahasa Lampung misalnya, nanti dituliskan di sini. Jadi gitu aja Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat konten kami ataupun video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dengan hari Sabtu kita bisa membagikan rapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.